Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Welcome back to my channel. Oke, kali ini saya mau sharing ya Juknis P3K tahun 2022 guru lengkap. Insya Allah lengkap ya, karena ini banyak banget. Dalam file ini ada 43 halaman. Jadi ini termasuk salinannya ya. Nomor 349P 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nih menimbang bla 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 ya. Ini juga ada mengingat seperti biasa. Kita lanjut ya ke bawah lagi. Ini ada keputusan memutuskan ya, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ya, itu yang pentingnya itu ya. Kemudian 1 2 3 bla 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 ya. Jadi ada 3 ini ya petunjuk teknisnya ya. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dan wawancara, dan pengumuman hasil seleksi dan sanggah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada pelamar prioritas, pelamar terbagi menjadi 2. Ada pelamar prioritas ya, prioritas 1, 2 dan 3 sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sudah sering kali kita bahas ya. Kemudian kategori 2 itu ada pelamar umum. Dilanjutkan lagi ya. Ini latar belakangnya. Bla bla. Banyak nih ya ternyata ya. Ini kurang lebih sama seperti juknis sebelumnya, namun berbeda ya dari tahun sebelumnya, karena tahun ini ada 2 kategori pelamar, pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nih, kategori pelamar 1 sudah sering kita bahas ya. Pelamar 1 itu, prioritas 1 itu terdiri dari guru-guru yang sudah lulus passing grade ya, baik dari THK 2, guru non ASN ya, lulusan PPG atau guru swasta. Kalau prioritas kedua itu merupakan guru THK 2, dan prioritas 3 itu adalah guru honor atau non ASN yang telah mengabdi, telah mengajar minimal 3 tahun ya, atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Dan pelamar umum terdiri dari lulusan PPG dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini persyaratan pelamar seperti biasa: WNI, usia paling rendah 20, tidak pernah dipidana dengan di penjara ya, atau melakukan kesalahan dalam hal hukum ya, baik pidana atau perdata. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas kemauan sendiri, atau ya tidak hormat sebagai tidak diberhentikan atau berhenti atas kemauan sendiri ya, maksudnya gitu ya, poin nomor 4 ini. Dan poin kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol ya, kurang lebih ini sama ya, tidak terlalu jauh berbeda. Kita lanjut lagi ke bawahnya. Jadi persiapan seleksi ya, pemetaan ya, melaksanakan pemetaan guru yang sudah lulus dan guru yang belum lulus ya, calon P3K pada seleksi tahun 2021. Kemudian sosialisasi juga sudah. Kemudian penetapan kebutuhan ya, kemudian pengumuman lowongan. Nah ini ya, pengumuman lowongan bisa kita akses ya di laman resmi Kemendikbudristek, http guru p3k.kemdikbud.go.id, dan laman resmi instansi daerah. Ini kalau kemarin masih maintenance, pagi tadi juga masih maintenance, mungkin nanti malam atau besok ya, mungkin besok sudah bisa kita akses, insya Allah, semoga saja. Kemudian laman pengumuman seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru memuat informasi tentang nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja, penempatan, sertifikat pendidik ya, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal pelaksanaan seleksi, sampai dengan layanan bantuan gitu. Kepanitiaan seleksi ya, ada Panselnas ya, ada panitia seleksi P3K dari Kemendikbudristek ya. Kemudian juga ada tim kerja panitia seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru, terdiri dari panitia administrasi, panitia asesmen ya,
dan juga tim penjaminan mutu dan tim publikasi. Kemudian ada juga panitia dari instansi daerah, dan ini pelamaran ya. Jadi ada beberapa ketentuan ya yang jelas ya. Melakukan membuat akun gitu, atau melamar di web resmi BKN di https://secasn.bkn.go.id dengan cara berikut ya. Nomor 1, pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif ya. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian atau update akun pada portal nasional. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan nik yang terintegrasi dengan data Dukcapil pada portal nasional. Pelamar mengunggah upload KTP dan swafoto ketika membuat akun. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan data portal nasional. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan P3K untuk JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Oke. Pemilihan kebutuhan P3K JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi tetap ya, harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Jadi kalau memiliki ijazah pendidikan bahasa Inggris ya, melamarnya sebagai guru bahasa Inggris, jangan melamar sebagai guru bahasa Arab misalnya, itu nggak cocok ya. Kemudian dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi kalau misalnya di satu wilayah ya, sekolah A tidak ada kebutuhan, tidak ada formasi, maka guru yang merupakan pelamar prioritas di sekolah A bisa melamar di sekolah B yang sudah tersedia formasinya. Kemudian pelamar memiliki jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi ya, mengisi data pada portal nasional dan mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi KTP, pas foto berwarna dengan latar belakang merah, ijazah asli paling rendah S1 ya, jangan sampai kejadian kayak tahun kemarin ada yang pakai ijazah SMA lulus atau pakai ijazah D3 lulus. Nah, alhasil walaupun dia lolos seleksi tes ya, seleksi akademiknya, tapi pada saat pemberkasan tidak layak ya, akhirnya dia tetap gugur gitu. Transkrip nilai dan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Khusus bagi penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 ya, juga harus melampirkan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah ya atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan tingkat disabilitas yang dialami. Kemudian link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik mengajar dalam penyandang disabilitas. Oke, kemudian prinsip seleksinya. Prinsip seleksi calon guru dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: kompetitif ya, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan passing grade yang telah ditetapkan. Adil, yaitu proses pelaksanaan tidak memihak dan sama rata. Objektif, transparan, bersih, dan tidak dipungut biaya. Kemudian ketentuan seleksi ya. Ketentuan seleksi untuk pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan P3K JF Guru. Apabila masih tersedia kuota penempatan kebutuhan P3K jabatan fungsional untuk guru setelah penempatan pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 atau guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Jadi ya, dia turun prioritas, andai kata gini loh. Awalnya dia prioritas 1, tahun kemarin sudah lulus passing grade tapi tidak ada promosi. Kemudian tahun ini ya, dia ingin melamar lagi tapi tidak ada formasi yang
sesuai dengan nilai yang sudah ia dapatkan pada tahun sebelumnya. Jadi dia bisa ya melamar lagi untuk jabatan fungsional lain. Misalnya kayak gini, dia punya ijazah pendidikan ekonomi, tahun kemarin memilih prakarya dan lulus passing grade. Tahun ini sudah tidak ada lagi misalnya kebutuhan untuk P3K guru prakarya. Dia bisa mengambil formasi lain, misalnya menjadi guru IPS terpadu SMP gitu, atau guru pendidikan sekolah, guru kelas ya, guru SD kayak gitu. Dia akan berubah. Andai kata dia memang sudah berasal dari THK 2, dia akan turun menjadi prioritas 2. Tapi kalau misalnya dia merupakan guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, maka dia akan menjadi prioritas 3. Tuh. Oke. Apabila masih tersedia kuota penempatan kebutuhan untuk guru ya, melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT UNBK bagi pelamar umum. Oke, semoga banyak ya, sehingga bisa pelamar umum masih punya banyak kesempatan untuk mengikuti dan bisa lolos pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Oke, ini sumber dana dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain. Dan ini rencananya, ini yang paling penting ya, rencana penjadwalan seleksi calon P3K JF guru. Oke ya, ini ya. Jadi ini jadwalnya. Tahapan kegiatan pemetaan kebutuhan pada bulan April, sosialisasi. Kita sekarang udah sampai di sini ya, pengumuman lowongan pada bulan September. Ini juga penetapan kebutuhan pada kebutuhan dan formasi ya. Ini juga kita sekarang udah berada di sini ya, udah selesai, ini sudah selesai. Ini juga udah selesai. Oke, kemudian pelamaran akan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober. Seleksi administrasi ini Oktober 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi tetap di Oktober. Masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi itu bulan Oktober juga. Pengumuman hasil sanggah bulan Oktober. Penempatan bagi pelamar prioritas 1 itu Oktober. Udah selesai prioritas 1 ini, udah dapat gak semua tempatnya ya. Maka baru kita beralih ke prioritas 2 dan prioritas 3 gitu pada bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai semua pelamar di prioritas 2 dan prioritas 3 sudah ditempatkan, baru ke pelamar umum. Kurang lebih ini akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Dan pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum itu sampai Desember 22. Oke, semoga saja berjalan dengan lancar. Nah, ini pelaksanaan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ya, melakukan verifikasi dan validasi, mencocokkan NIK. Ini sama seperti tahun sebelumnya ya, tidak jauh berbeda. Pengumuman hasil seleksi administrasi bisa diakses di portal Guru P3K Kemendikbud. Kemudian masa sanggah seperti tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya ya, masa sanggah juga. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas ya. Oke, ini. Nah, kita lanjutkan saja. Dan ini ada tahapan penempatan untuk pelamar prioritas ya. Jadi ada kuota penempatan kebutuhan ya. Kemudian penempatan THK 2 dulu, sudah selesai, semuanya sudah ada tempat, baru ke penempatan guru non ASN. Masih ada kuota sisa, lanjut diberikan kepada pada lulusan PPG, dan jika masih ada sisa dilanjutkan lagi ke guru swasta. Kemudian baru selesai untuk alur penempatan prioritas 1.
Ini ya, alur penempatan prioritas THK 2 untuk prioritas 2 ini. Jadi hanya melakukan verifikasi ya, verifikasi dan juga observasi. THK 2 ini sama aja kayak prioritas 3 juga. Dan kalau pelamar umum maka ya harus melakukan tes CAT UNBK gitu. Oke. Cukup dulu ya, sekian informasi dari saya. Jika ada yang berminat untuk mendapatkan file ini, boleh menuliskan alamat emailnya di kolom komentar. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.